Halo, perkenalkan nama saya Jalvinan Palembang dengan NIM mahasiswa saya 23044111865. Di sini gua akan menjelaskan tentang presentasi saya, yaitu jaringan komputer. Oke, kita langsung aja kita mulai. Nah, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer itu adalah koneksi antara dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data dan menggunakan sumber daya bersama. Tujuannya adalah meliputi kemudahan berbagi sumber daya, memperlancar komunikasi antar perangkat, memberi akses terpusat pada data, mendukung kerjasama antar pengguna, meningkatkan keamanan data, serta menghemat waktu dan pengiriman informasi. Nah, jaringan komputer ini kumpulan perangkat seperti server, router, switch, dan lain-lain yang saling terhubung melalui media komunikasi dengan tujuan untuk berbagai daya dan data. Sumber daya data. Nah, apa tujuannya untuk menggunakan jaringan komputer? Jaringan komputer bagi ini tujuannya adalah mempermudahkan akses informasi, komunikasi, dan layanan digital seperti layanan keuangan, belanja online, dan pendidikan online. Hal ini meningkatkan kualitas hidup, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat hubungan sosial serta partisipasi dalam kegiatan masyarakat atau bagi orang mahasiswa juga. Selain itu, jaringan komputer juga membantu masyarakat dan pengguna dalam mengakses layanan kesehatan secara digital seperti pemeriksaan kesehatan jarak jauh dan pengelolaan data kesehatan elektronik. Ini memungkinkan layanan kesehatan yang lebih cepat dan efisien, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Jaringan komputer juga mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM dengan menyediakan platform untuk pemasaran online dan penjualan produk yang membantu meningkatkan perekonomian lokal. Nah, ada juga beberapa macam alat untuk bagi jaringan komputer, yaitu router. Router menggunakan berbagai jaringan dan mengatur pengiriman data antar jaringan berdasarkan alamat IP. Yang kedua, switch. Switch menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal dan mengatur pengiriman data ke tujuan yang sesuai. Ketiga, modem adalah mengubah sinyal digital ke analog dan sebaliknya untuk koneksi internet. Keempat, AP atau access point, yaitu menghubungkan perangkat ke jaringan lokal secara nirkabel WiFi dengan menghubungkannya ke jaringan kabel yang lebih luas. Artinya kalau ada yang mau pakai di pengguna yang jarak jauh, itu menggunakan access point supaya bisa menyambung ke suatu area lokal kayak seperti LAN. Dan terakhir yaitu konektor. Konektor menghubungkan kabel jaringan ke perangkat untuk transmisi data. Misalnya kalau Anda punya dua klien atau komputer, itu bisa menggunakan konektor untuk share data ke komputer masing-masing. Nah, ada beberapa jenis juga dari jaringan komputer, yaitu LAN atau Local Area Network, yaitu menghubungkan komputer-komputer dalam satu area geografis yang terbatas seperti dalam satu gedung atau ruangan kantor. LAN memungkinkan berbagai sumber daya seperti printer, file, dan koneksi internet di dalam satu organisasi. Kedua, WAN atau Wide Area Network, itu menghubungkan jaringan komputer yang berada di lokasi geografis yang jauh, bahkan antara kota atau negara. WAN digunakan untuk komunikasi dan berbagai data di skala besar
dibandingkan LAN, seperti koneksi antara kantor cabang di berbagai lokasi. Yang ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu menjangkau area yang lebih luas dibandingkan LAN, seperti satu kota atau beberapa lokasi di dalam satu wilayah metropolitan. MAN sering digunakan oleh perusahaan untuk menghubungkan jaringan cabang-cabang mereka di dalam satu kota. Yang keempat, VPN atau Virtual Private Network, membuat jaringan pribadi yang aman di atas jaringan publik seperti internet. VPN memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan pribadi secara aman dari lokasi yang jauh, melindungi data yang dikirim dengan enkripsi. Kelima, yaitu internet, merupakan jaringan global terbesar yang menghubungkan jutaan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan pertukaran informasi secara luas, komunikasi, dan akses ke berbagai layanan online. Dan terakhir, PAN atau Personal Area Network, yaitu menghubungkan perangkat-perangkat milik satu pengguna seperti komputer, smartphone, dan perangkat wearable dalam jarak dekat, biasanya dalam radius beberapa meter. PAN sering digunakan untuk koneksi Bluetooth atau inframerah. Nah, apa itu topologi? Topologi jaringan adalah pengaturan perangkat dalam suatu jaringan komputer yang menentukan bagaimana perangkat-perangkat tersebut dihubungkan dengan berkomunikasi satu sama lain. Tujuannya ini adalah mengatur hubungan antar perangkat agar komunikasi berjalan efisien, terstruktur, dan dapat diandalkan, serta memudahkan pengelolaan optimal dan sumber daya dan meningkatkan keamanan jaringan. Ada beberapa topologi untuk menghubungkan jaringan tersebut, yaitu topologi bus. Topologi bus, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Kelebihannya sederhana dan biaya rendah. Tapi jika kabel utama rusak, seluruhnya jaringan akan terputus. Yang kedua, topologi ring. Perangkat-perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran. Data mengalir dalam satu arah atau dua arah, atau ring ganda. Kelebihannya mengurangi kemungkinan tabrakan data, tetapi jika satu perangkat rusak, seluruh jaringan bisa terganggu. Ketiga, topologi star. Fungsinya semua perangkat terhubung ke satu pusat, yaitu hub atau switch. Jika satu perangkat rusak, tidak mempengaruhi perangkat lainnya, tetapi jika pusatnya rusak, seluruh jaringan terputus. Artinya, hub atau switch akan putus jika dia pasang semua klien ke jaringan di tengah. Misalnya kayak begini, di tengah jaringan yang menggunakan switch. Yang kelima, itu topologi mesh. Nah, mesh, setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya, memiliki kelebihan keadaan dan keamanan tinggi, namun memerlukan banyak kabel dan konfigurasi yang kompleks. Yang terakhir, topologi tree, gabungan dari beberapa topologi star yang terhubung secara hierarkis dan memudahkan pengelolaan jaringan yang besar, tetapi kompleksitasnya bisa tinggi. Oke, mungkin sekian aja dulu video kali ini. Jika ada kesalahan video ini tidak bagus, mohon dimaafkan. Semoga ini video bisa mempelajari apapun yang kita harus mengerti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.